Perkenalkan, saya Rusli, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Prodi Pendidikan Fisika, LPTK Universitas Papua. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk melengkapi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Kemudian karena di daerah kita ini termasuk zona merah lagi, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran, ya. Karena proses pembelajaran daring kita diperpanjang lagi. Seperti itu. Kalian tetap semangat ya. Untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Muhammad Azmi bisa memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Terima kasih Azmi karena sudah memimpin untuk berdoa. Bapak mau mengabsen dulu. Ketua kelas, bagaimana temannya hari ini? Ini Bapak lihat itu masih sekitar 17. Kendalanya apa ini, Azmi? Ada separuh siswa Pak yang berkendala di jaringan. Oh, seperti itu ya. Iya, karena ada Bapak lihat ini Siti Nurjana keluar masuk ya. Jadi ada beberapa orang yang belum bisa join. Yang tidak bisa join nanti itu bisa diarahkan untuk mengakses di classroom saja ya. Karena ini faktor jaringan, kita tidak bisa memaksakan kalau memang jaringannya tidak bagus. Jadi nanti disampaikan saja, nanti Bapak juga akan sampaikan di WA Group untuk mengakses materi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan soal pretest untuk menguji pengetahuan awal kalian mengenai materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di classroom itu Bapak sudah share linknya. Ya, jadi silahkan kalian buka semua classroomnya, kemudian kalian kerjakan. Sebentar Bapak share layarnya dulu. Nah, sambil kalian kerjakan ya. Oke, ini adalah soal pretest. Jangan lupa diisi namanya, kemudian kelasnya, kemudian dikerjakan. Seperti itu ya. Bapak kasih waktu 7 menit ya untuk kalian mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Jadi kalau sudah selesai nanti langsung disampaikan sudah selesai, seperti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. A few moments later. Bagaimana? Sudah ada yang menyelesaikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah semua, nanti Bapak share dan nilai soal pretest yang kalian peroleh. Ya, jadi nanti sekalian setelah selesai pembelajaran, Bapak share nilai pretest. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, nanti dalam pembelajaran ini mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada. Nanti kita lihat perbandingan nilainya ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang fluida statis ya di submateri tekanan hidrostatis. Karena di fluida statis itu ada beberapa submateri yang akan kita pelajari ya. Ada tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, kemudian ada tegangan permukaan zat cair dan viskositas. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari itu tentang tekanan hidrostatis ya. Adapun kompetensi dasar di materi ini ya di KD 3.3 itu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk KD pengetahuan. Ya, kemudian KD 4.3 keterampilannya itu merancang dan melakukan percobaan yang bermanfaat sifat-sifat fluida statik berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ya, itu adalah KD kita pada hari ini.
Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, ya, melalui model PBL yang berbasis TIPEC dengan metode diskusi, tanya jawab, kalian diharapkan itu mampu untuk menganalisis persamaan tekanan hidrostatis, kemudian menyeleksi penerapan hukum hidrostatika, kemudian memecahkan permasalahan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga kita akan melakukan praktikum maya melalui aplikasi PET Colorado. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, kalian diharapkan mampu melakukan praktikum menggunakan aplikasi PET Colorado. Kemudian kalian dapat menyajikan data praktikum pengaruh aktivitas pada tekanan hidrostatis, ya, tentunya dengan jujur dan bertanggung jawab. Paham ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Paham. Oke. Kalau paham, baiklah kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu kalian sebenarnya sudah mengenal tekanan hidrostatis itu seperti apa, cuma mungkin kalian belum terlalu mengerti, oh ternyata ini tuh yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita melanjut ke tekanan hidrostatis, di sini ada sebuah gambar yang Bapak ingin tampilkan. Ya, nah, tahu ini gambar apa? Tahu, Pak. Nah, gambar apa? Ini ada kelihatan kayak jalan nih, kemudian ada kayak pinggirannya, ya seperti itu. Ini gambar apa ini? Bendungan, Pak. Bendungan, Pak. Nah, di kehidupan sehari-hari kalian pernah lihat bendungan? Yang Pernah, nyata, Pak. bukan gambar. Pernah, Pak. Pernah. Oke, pernah. Karena kebetulan di daerah kita ada bendungan di daerah Lapri sana, ya. Nah, di situ ada bendungan, tapi ini bukan gambarnya itu ya, karena Bapak tidak sempat untuk memfoto langsung gambar yang di sana. Nah, di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian bepergian ke sebuah bendungan? Pernah kan? Karena kalian pernah lihat. Nah, coba perhatikan bendungan ini. Jika diperhatikan dari atas terlihat bahwa bagian bawah dinding bendungan lebih lebar daripada bagian atasnya. Kenapa kira-kira seperti itu? Mungkin supaya lebih kokoh bangunannya, Pak. Nah, maksudnya Desainnya lebih kokoh, mungkin lebih sudah kuat seperti ya. itu, Pak. Oh, desainnya mungkin sudah seperti ini. Ada yang lain? Desainnya memang begitu kali, Pak. Oh, supaya Ya, kuat seperti menampung itu. air ya, Pak. Oke, Iya, Pak. baik. Jawaban kalian ditahan dulu, karena setelah mempelajari materi ini, kalian pasti tahu apa sebabnya kenapa bangunannya bentuknya seperti itu. Ya, karena kita juga akan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Ya, seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, pernahkah kalian menyelam di kolam renang? Pernah. Pernahkah kalian Pernah, pergi di Pak. waterboard? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Berenang di sana. Pernah. Pernah. Nah, mengapa semakin dalam kita menyelam, semakin sesak ketika kita bernapas? Karena mungkin tekanan airnya kuat, Pak. Karena Airnya kalau di kuat. dalam air tuh susah bernapas, Pak. Oke, berbagai jawaban yang berbeda ya. Ya, sama dengan yang tadi, jawabannya ditahan dulu. Setelah kalian melakukan praktikum, nanti dicocokkan dengan jawaban kalian. Seperti itu setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah di dalam tekanan hidrostatis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada beberapa besaran-besaran yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, besaran-besaran apa yang ada di dalam tekanan hidrostatis itu. Nah, yang pertama, sekarang dilanjut di tekanan hidrostatis. Nah, apa saja yang ada di tekanan hidrostatis? Apa itu tekanan hidrostatis? Selain tekanan hidrostatis ini, ada juga yang disebut dengan tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu adalah
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Sekarang kita lanjut di penerapan hukum pokok hidrostatika. Nah, penerapan hukum pokok hidrostatika itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai penerapan hukum pokok hidrostatika? Tidak ada ya? Oke. Iya, Pak. Kalau tidak ada, nah sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ya, nah untuk mengerjakan LKPD ini ya menggunakan aplikasi PET. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum maya melalui aplikasi PET Colorado. Nah, tampilan LKPD-nya itu seperti ini. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada bagaimana sistem pengerjaannya? Sistem pengerjaannya ini sistem berkelompok. Kan sudah dibagi tuh kelompoknya. Jadi, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya di grup WA masing-masing. Nanti Bapak pantau dari sini. Jadi, kalau ada permasalahan, silahkan kalian tanyakan di WA. Ya, nanti Bapak jawab per kelompok seperti itu. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, kelompok 2 belum mengirim jawabannya. Loading, Pak. Loading ya. Oke, karena kelompok 2 juga sudah mengirim, sambil kita menunggu masuk karena katanya loading, mungkin faktor jaringan. Jadi kita lanjut ke presentasi saja perwakilan kelompok ya, seperti itu. Bagaimana? Siap? Oke, Pak, siap. Oke, siap ya. Oke, kalau siap berarti kita mulai dari kelompok 1. Kita lihat hasil pekerjaan dari kelompok 1. Oke, ini dia kelompok 1. Hasil pengamatan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kelompok-kelompok saya itu ada Putri Nabila, Muhammad Azmi, dan saya sendiri Nur Nabila Natasha. Jadi hasil pengamatan dari kelompok kami itu Oke, itu yang hasil pengamatan dari kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok 2, 3, dan 4? Ada perbedaan atau ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 Nur Nabila Natasha yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kita lanjut di kelompok 2.
Silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil pengamatannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya jawab nomor 2. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Nurisati perwakilan dari kelompok 2. Nah, bagaimana kelompok 1, 3, dan 4? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, kalau tidak ada kita beri aplaus dulu untuk kelompok perwakilan dari kelompok 2. Kita lanjut di kelompok 3 untuk tabel yang ketiga. Oke, baiklah, saya perwakilan kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurdiana dan adapun teman kelompok saya yaitu Sylvia Syarisma, Juliana, dan Hasriani. Oke, yang kami presentasikan yaitu yang tabel 3. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih Nurdiana perwakilan dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 1, 2, dan 4? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, Pak. Sama. Tidak, Pak. Oke, sama ya. Sebelum dilanjut, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lihat pekerjaan kelompok 4. Oke, ini ya kelompok 4 yang menjawab. Oke, silahkan kelompok 4. Siapa di kelompok Baiklah. 4? Ya, Pak. Oh, Zeti ya, silahkan Zeti. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zeti Sarlene. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Syukri, Nurul Ain, Siti Nurjana, Risna Awati, dan Rizwan. Sekian. Oke, terima kasih Zeti Sarlene, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada ya. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk perwakilan kelompok 4. Oke, jadi seperti ini. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, itu sudah terjawab sedikit dari pertanyaan di awal tadi. Ya, kenapa bendungan itu semakin ke bawah semakin besar? Ya, karena seperti yang kalian tuliskan tadi, semakin dalam suatu fluida maka tekanannya semakin besar. Paham ya? Oke, kalau paham, untuk menguatkan di hasil percobaan kalian, Bapak ingin menampilkan video, ya, video tentang fluida statis submateri tekanan hidrostatis, ya. Jadi kalau terdengar nanti suaranya, silakan kalian angkat jempol kalian ya, karena Bapak mau mengubah pengaturan audionya. Oke, bagaimana dengan video tadi? Sudah lebih menjelaskan, kemudian dari pertanyaan di awal, permasalahan kita di awal tadi sudah terjawab ya. Nah, di sini juga ada Bapak sediakan contoh soal buat kalian. Paham ya untuk contoh soalnya? Paham? Ya, Pak. Oke, Paham, dari Pak. pembelajaran yang di awal sampai di akhir ini, di contoh soal ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak ingin menguji hasil pengetahuan kalian. Nah, di classroom itu Bapak juga sudah share soal
post test atau soal evaluasi di pembelajaran ini. Ya, silahkan kalian kerjakan. Nanti hasilnya itu setelah selesai pembelajaran, Bapak share di grup perbandingan antara nilai pretest dan post test kalian. Nilai soal yang di awal dengan soal evaluasi setelah pembelajaran. Ya, diharapkan naik ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan. A few moments later. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Ya Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah semua? Oke. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Silvi. Oke, baiklah, sebelumnya terima kasih. Jadi, untuk kesimpulan yang saya dapat yaitu kalau tekanannya semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya itu juga semakin tinggi. Begitu juga dengan massa jenis. Nah, semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Hal ini seperti yang bisa terjadi pada contoh yang di awal, yang Bapak sebutkan tadi, di mana terdapat sebuah gambar bendungan yang terlihat semakin ke bawah maka semakin besar, karena bendungan itu menampung air yang cukup besar, sehingga bendungan itu akan menahan tekanan air yang lebih besar juga. Mungkin itu Pak. Oke, baik sekali Silvi ya. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Seti. Baiklah, saya menambahkan sedikit. Adapun penerapan hukum pokok hidrostatis pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada pada manometer, barometer, dan desain bangunan pada bendungan. Kemudian adapun rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho dikali G kali H. Dan ada juga rumus tekanan mutlak, yaitu tekanan udara dijumlahkan dengan tekanan hidrostatis. Sekian. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik sekali yang sudah disampaikan oleh kedua temannya, Silvi dan Zeti. Ya, Silvi mengatakan tadi bahwa semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Ya, begitu juga semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Nah, itulah yang terjadi di pertanyaan awal tadi. Kenapa desain bendungan itu semakin bawah semakin besar? Karena bendungan itu menampung air yang cukup besar. Sedangkan semakin dalam itu semakin besar tekanan yang dirasakan, sehingga semakin ke bawah bangunan bendungan itu juga semakin tebal. Nah, begitupun juga dengan pertanyaan yang kedua, kenapa pada saat kita menyelam, semakin dalam kita menyelam, semakin sesak dirasa? Ya, karena semakin dalam kita menyelam, tekanan hidrostatis yang diterima juga semakin besar, seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan juga dengan Zeti, penerapan hukum pokok hidrostatika itu ada barometer, manometer, dan desain bangunan bendungan. Dan ditambahkan rumus tekanan hidrostatis, di mana pH sama dengan massa jenis fluida atau Rho dikali dengan gravitasi, G dikali dengan kedalaman atau ketinggian, disimbolkan dengan H. Dan ditambahkan juga rumus tekanan mutlak, di mana tekanan di udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Baik sekali ya. Kemudian luar biasa kalian semua ini ya, kalian semua ini luar biasa karena sudah berani menyampaikan hasil diskusi teman kelompoknya ya, kemudian berani memberikan jawaban, memberikan kesimpulan. Bagi yang belum berani untuk menyampaikan pendapatnya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kalian sudah lebih berani lagi ya untuk menyampaikan pendapat kalian. Seperti itu ya, kalian luar biasa semua ya. Applause buat kalian semua ya. Kemudian Bapak jempol kalian dua ya dalam pembelajaran hari ini.
Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin Bapak ingin merefleksi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini, kendala apa yang kalian hadapi, kemudian bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini, ya. Mungkin Izati. Kalau dari saya sih kendalanya itu jaringan Pak yang pertama, tapi alhamdulillah tidak terlalu buruk jaringannya. Kemudian Kalau Izati merefleksi bahwa kendala kita pada hari ini jaringan, ya. Ya, sampai sekarang memang pun kedengaran suaranya Izati itu terputus-putus, ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau menambahkan selain Izati? Mungkin Diana. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini alhamdulillah. Kalau menurut saya itu cukup baik sebab kita berdiskusi dengan kelompok itu membimbing kita untuk lebih aktif walaupun ada beberapa yang kurang merespon, tapi sudah lumayan. Sekian, Pak. Baik sekali ya, karena kita bisa berdiskusi walaupun menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian masih banyak yang kurang menanggapi, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang masih kurang aktif itu di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa jauh lebih aktif seperti itu. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini, mengasihkan atau membosankan atau bagaimana? mengasihkan Pak. Mengasihkan, Pak. Seru ya, mengasihkan ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya selalu seperti ini, ya, seperti itu. Oke, baik. Di Classroom Bapak akan berikan tugas. Silahkan kalian kerjakan. Batas akhir pengumpulannya nanti malam jam 12, seperti itu. Kemudian Bapak juga akan share materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Itu tentang materi hukum Pascal. Silahkan kalian pelajari sebagai tugas literasi kalian di rumah, ya. Kemudian Bapak juga akan share penilaian sikap nanti. Silahkan kalian isi juga, ya, melalui format Google Form seperti itu. Jadi hari ini Bapak kira cukup, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, ya. Asran, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Asran sudah memimpin untuk berdoa. Baik, Bapak akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.